Shalom, selamat pagi. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan, semalam boleh berlalu. Dan pagi ini kita boleh bangun kembali untuk menikmati hari yang baru dan berkat baru yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita, yang boleh kita nikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita boleh merenungkan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab bersama kita sudah sampai pada kitab 1 Raja-Raja pasal 16 sampai dengan 18. Yang boleh kita pelajari adalah 1 dari 1 Raja-Raja pasal 16. Menceritakan mengenai raja-raja yang memimpin bangsa Israel. Dimulai dari Baesa bin Ahia, digantikan oleh anaknya itu Ela. Ela dibunuh oleh Simri yang berkuasa selama 7 hari. Kemudian digantikan oleh Omri. Omri digantikan oleh Ahab. Sebagai pemimpin Raja Israel, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga mengakibatkan orang Israel berdosa, dan mereka melakukan hal yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Bangsa Israel mengalami masa yang kelam ketika raja-rajanya tidak mentaati perintah Tuhan. Bangsa ini juga dengan mudah jatuh ke dalam dosa. Saat ini, apakah kita seorang pemimpin, entah itu di rumah, di kantor, atau di mana saja? Kita juga adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Mari kita berikan teladan yang baik, karena kita menentukan nasib banyak orang. Kalau kita memimpin dengan salah, Allah akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Sudahkah kita menjadi teladan kebaikan dalam hidup kita? Hal yang kedua, dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman dari Tuhan kepada Ahab, yaitu bahwa bangsa Israel tidak akan mendapatkan hujan selama beberapa tahun. Ahab tentu marah sekali mendengar hal ini, dan dia berniat jahat kepada Elia. Untuk melindungi Elia, Tuhan menyuruh Elia untuk berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit seberang sungai Yordan. Perintah Tuhan ini disertai dengan janji penyertaan dan pemenuhan kebutuhan Elia, bahwa Tuhan akan menyediakan makanan melalui burung-burung gagak. Alkitab tidak mencatat apa yang dipikirkan ataupun yang dikatakan Elia. Tapi di ayat 5 disebutkan bahwa lalu ia, yaitu Elia, pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Elia tidak mempertanyakan, apalagi meragukan perintah Tuhan. Elia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jika kita adalah Elia, bagaimana respon kita? Apakah kita akan menerima perintah Tuhan itu dengan taat dan melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Seperti Elia yang dilatih Tuhan untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan hari demi hari, percaya kepada penyertaan dan pemeliharaannya. Tuhan juga mau kita sebagai hamba-hambanya yang setia untuk boleh taat akan perintah Tuhan dan senantiasa bergantung pada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan hal yang ketiga diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Sekarang, kalau pertanyaan itu juga diajukan kepada kita saat ini, apakah jawaban kita? Apakah kita akan memilih Allah ataukah dunia? Hidup ini adalah pilihan. Sejak kita mulai membuka mata kita di pagi hari, dan kita menutup mata kita di malam hari, kita senantiasa dihadapkan pada begitu banyak pilihan. Mulai dari pilihan yang mudah, seperti akan makan apa kita malam hari ini, sampai pada pilihan yang sulit, seperti persoalan keluarga, pasangan hidup, termasuk di dalamnya memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan atau tidak. Kita boleh belajar dari Yosua, pemimpin bangsa Israel di hadapan umat Tuhan. Sebagai ucapan perpisahannya kepada bangsa Israel, Yosua menyampaikan penegasannya pada Ulangan 24 ayat 15.
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan beribadah kepada Tuhan bukan semata-mata sebagai ritual saja, tapi ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bahan renungan kita hari ini. Amin.